kebesaran-Mu. Alone are worthy, for You alone are worthy, for You alone are worthy. Let's sing. We'll give You all the glory. We'll give You all the glory. We'll give You all the glory. Christ the Lord. We praise forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ the Lord. Mari semuanya angkat tanganmu, sembahlah Dia, sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, disembah, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah Dia, Dia sakalaba ya sakalayate, Dia ratakalaba ya sakalayate, Dia ralalayate, the fire. Oh, Dia la 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 yate, Dia la 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 yate, Dia sakaya la 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 yate, Dia satakalaba ya sakalayate, Dia ratakalaba ya sakalayate, the power of Holy Spirit. Fill. Dia sara la 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 yate, Dia la 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 ya sakalayate, Dia la 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 ya sakalayate, Dia la 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 ya sakalayate, Dia la 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 ya Angkat kedua tangan, ucapkan syukurmu. Angkat kedua tangan, ucapkan syukurmu. Haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Engkau telah rela datang menjadi juru selamat dunia. Terima kasih Engkau telah lahir ke dunia bukan untuk menjalani kehidupan yang gemerlap, tetapi kehidupan yang ujungnya sengsara untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Engkau telah bersedia lahir untuk mencari kami yang terhilang, untuk membuat kami terhubung kembali dengan pencipta kami. Terima kasih Engkau juga telah memilih kami, Engkau lahir di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau makin besar di dalam kehidupan kami dan kami makin kecil, sehingga kemuliaan Raja ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hujan yang boleh reda. Terima kasih untuk kami semua boleh ada di rumah Tuhan merayakan Natal. Kami serahkan ibadah Natal kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam restu Tuhan. Hanya di dalam kedaulatan Roh-Mu yang kudus. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, ingin mengambil damai sejahtera, benih firman, ataupun ingin mengganggu peralatan atau jemaat, pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu.
Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Natal menyertai kami semua. Kami mau mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, ada sukacita Natal tempat ini, amin. Tepuk kanan kirimu katakan Merry Christmas. Tepuk kanan kirimu cari 5 orang, Merry Christmas. Biarlah sukacita Natal di tempat ini, haleluya. Kita bersorak-sorai pagi ini, kita bersorak-sorai hari ini. Sebab Dia datang untuk menyelamatkan kita, haleluya. One, two, three, say, oh, 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 oh. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya satu nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, berkat Tuhan yang kudus, malaikat bernyanyi jua di hadapan penerus semua. Dengar suara jemaat ya, lebih dahsyat lagi, katakan loh, lebih dahsyat lagi loh.
duduk paduan suara muji nama Tuhan, disambung paduan suara anak.
Ya, ayo. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita toleh kanan kirimu katakan, buka hatimu, memuji nama Tuhan. Sebab Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, semuanya tepuk tangan yuk. Katakan, terpujilah Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami menyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang yakin sertakan amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. GKJ suaranya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan Suaranya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Are you ready? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Sekali lagi ya. Say. Engkaulah Raja
terang besar turunlah, waktu tenteram samawi megah. LCD bab hikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia. Bait yang ketiga, mari kita angkat lilin kita tinggi di atas kepala. Karena salah jadi pohon kalas, jadilah pohon kalas. Seperti lilin yang kami angkat pada hari ini, begitu juga seyogianya kami menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap. Di tahun kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini, terima kasih kami masih boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, kami satukan hati, katakan iman bersama dengan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja di tempat ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Segera masuk Bu. Khotbah saya mau mulai ya, segera masuk. Oke. Khotbah Natal tahun ini mari kita baca bersama-sama judulnya. 2, 3, belajar dari orang Majus ya. Ada beberapa hal yang baik yang kita bisa pelajari dari orang Majus itu. Tetapi sebelumnya mari kita membaca dari Matius 2 ayat 10 sampai 12. Matius 2 ayat 10 sampai 12. Buka suara saudara. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Kata mereka di sini ini adalah
3 orang Majus. Sebetulnya yang berangkat dari Persia itu ada 4, tetapi yang satu itu kelihatannya menyimpang, dan karena dia menyimpang maka namanya dikenal orang. Yang 3 itu kita nggak tahu namanya, tapi yang pasti bukan quick quack quack ya. Tetapi yang tersesat itu akhirnya juga menemukan Yesus yang sudah tidak lagi sebagai bayi, namanya Artaban. Siapa namanya saudara? Loh kok martabak ini gimana sih? Orang Majus ini adalah kelompok ilmuwan. Mereka adalah orang yang SDM-nya tinggi ya. Mereka juga ini ahli astronomi. Apa itu astronomi? Perbintangan. Sampai sekarang di seluruh dunia, kalau di Indonesia mungkin jarang sekali ya, itu ada fak-fak yang mempelajari tentang bintang. Kemudian mereka ini adalah kelompok penasehat Raja Persia. Kalau bicara soal kata Persia, kelihatannya menurut saya ya, orang-orang Majus ini mereka pernah membaca tulisan nubuatan dari Daniel, bukan Daniel Mansur tapi Daniel, Nabi Daniel, karena Daniel ini pernah menjadi perdana menteri di 3 kerajaan, Babilonia, Media, apalagi satu? Nah, Persia. Mereka kelihatannya pernah membaca nubuatan tulisan daripada Daniel yang mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Karena mereka membaca itu kelihatannya mereka kepingin ya melihat siapa itu juru selamat, raja di atas segala raja. Dan karena mereka ahli perbintangan, mereka mengikuti satu bintang yang sangat besar yang saya pernah khotbahkan di beberapa periode Natal yang lalu. Mereka mengikuti itu dan itu menuntun mereka kepada bayi Yesus. Haleluya. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari orang Majus. Yang pertama, mari katakan bersama, yang di rumah juga yang melihat juga ikut mengucapkan. 2, 3, gigih dalam mencapai tujuan. Ulangi lagi, 2, 3. Gini loh. Sekarang itu makin lama pria-pria itu makin sulit menemukan jodohnya. Kalau dulu kan dijodohkan atau lebih gampang ketemu. Sekarang itu lebih banyak orang termasuk di Indonesia ya belum punya jodoh. Jujur saja. Siapa pria di tempat ini yang belum punya jodoh? Coba angkat tangan saudara. Angkat tangan dong, jangan malu-malu. Ya malu saudara. Padahal kalau saya tunjuk salah satu belum punya pacar ya. Itu loh Pak Fendi itu malu dia. Loh kok Pak Fendi? Fendi ya. Karena sekarang kalau orang perempuan itu cewek-cewek, kalau ada laki-laki yang dekatin dia, yang pertama dilihat apa? Datang pakai apa? Ya. Ada yang datang pakai sepeda, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia adalah pembalap. Ada yang datang naik motor, ada yang datang naik mobil, ada yang datang pakai apa? Grab, Gojek. Nah itu dilihat dulu yang pertama. Jadi kalau saudara ini bukan lahir dari keluarga yang sudah kaya gitu ya, punya modal yang gede, saya sarankan sebagai seorang lelaki, pria-pria di tempat ini yang belum dapat jodoh, saudara mesti berjuang. Katakan bersama, berjuang. Yang sudah kawin jangan mau berjuang. Itu kok Robi ini gimana? Ini kok berjuang kacau. Karena anak-anaknya ada di sini loh 3 ekor. Apalagi yang wajahnya pas-pasan.
Coba lihat kiri kanan saudara. Kasih tahu, wajahmu pas-pasan. Saudara mesti berjuang lebih keras. Haleluya. Iya, harus berjuang lebih keras. Sebab orang perempuan itu senang kalau yang laki ini bisa memenuhi segala kebutuhannya plus memberikan emas berlian. Bukan emas, kemenyan dan mur, bukan. Nanti jadi orang majus, ya. Jadi yang belum punya jodoh, saudara mesti gigih dalam mencapai tujuan. Apa tujuannya punya jodoh itu? Saya sudah punya Pak, sudah punya pacar. Ada pepatah mengatakan selama janur, saudara sudah tahu, ya. Kalau gini tahu, kalau firman Tuhan saya tanya enggak tahu. Oke. Jarak antara Persia ke Bethlehem ini tidak main-main. Mereka tidak memakai pesawat, tidak memakai moda laut, tidak memakai bis, tidak memakai kereta api, mereka memakai unta. Unta ini bisa lari tapi jauh daripada kecepatan kuda. Unta bisa lari tetapi kecepatannya tidak secepat kuda. Jaraknya 2.200 km sekitar, cukup jauh. Kalau zaman sekarang 2.200 ini tidak terlalu jauh. Denpasar Jakarta itu mungkin 1.400, 1.500, saya enggak pernah ngukur soalnya. Ya. Kemudian tentu mereka harus korban yang namanya uang. Kenapa? Ya mereka kan jalan sekian minggu, masa enggak makan? Berhenti di satu kota, mereka kan harus nginap. Masa jalan terus, untanya mati saudara. Istirahat di penginapan, bayar, makan, dan lain sebagainya. Mereka juga korban tenaga. Tidak mungkin kelompok orang Majus ini kelompok orang umur 20 tahunan, tidak mungkin. Karena mereka penasihat raja, mungkin umurnya sekitar 50 tahun. Kemudian mereka juga tentu korban waktu menghadapi bahaya. Bahaya apa yang mereka hadapi? Loh, zaman dulu kalau jalan di padang pasir, padang gurun, itu banyak perampok, ya. Perampok, banyak binatang buas. Ya. Terus padang pasir itu juga panas dan dingin pada saat malam. Itu pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi puji syukur saudara yang ada di gereja hari ini, meskipun tadi hujan lebat saudara terobos. Karena apa? Karena Natal. Kalau enggak Natal, tarik selimut, colek kiri kanan. Aku tahu orangnya itu. Ya. Adit, jangan main HP. Ya, matikan HP-nya. Miliki sifat gigih, tidak cepat putus asa, maju terus. Itu kunci saudara bisa berhasil mencapai tujuan. Mari ucapkan bersama. 2, 3. Iya. Tetapi kalau saudara naik motor atau setir mobil, bagian terakhir ini jangan. Maju pantang mundur, itu akan nabrak kemana-mana. Ya, saudara, ada pepatah mengatakan para juara ini bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tetapi tidak pernah kenal kata menyerah. Kita tahu legenda tenis yang belum terpecahkan rekornya sampai sekarang adalah Novak Djokovic. Dia sekarang sudah turun ya karena sudah usia, tetapi rekor Grand Slam-nya rasanya tidak akan pernah terpecahkan. Apakah Novak Djokovic tidak pernah kalah? Oh, pernah kalah. Legenda Formula One yang memiliki rekor kemenangan terbanyak, menjadi juara dunia 7 kali, Lewis Hamilton. Apakah tidak pernah kalah? Oh, dia pernah kecelakaan. Dia pernah hampir mati.
Dia pernah terbalik mobil formulanya. Tetapi apakah dia stop di sana? Tidak. Dia bukan berarti tidak pernah kalah, tetapi tidak pernah kenal kata menyerah. Kali ini kasih berkat kiri kanan saudara. Tepuk katakan bersama. Jangan pernah menyerah. Ya. Khususnya yang sebelahnya belum punya jodoh. Jangan pernah menyerah, begitu ya. Kok yang senang adik-adik di atas itu ya. Sopo jodohmu itu. Oke, buka mata saudara. Saya melihat beberapa orang sepet nih karena dingin ya. Siapa yang memerlukan selimut, kita juga gereja menyediakan selimut ya. Cindy mesti tahu gereja Kristus Japan ini menyediakan selimut, itu gereja yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari orang Majus? Mari kita baca bersama. 2, 3. Rindu terhadap hal rohani lebih dari hal jasmani. Ya. Tidak dikatakan orang Majus ini orang yang kenal Tuhan. Tidak kan, Yesus kan baru lahir. Apalagi mereka dari kerajaan Persia. Kita akan tahu sejarahnya Persia itu seperti apa. Tetapi hal yang aneh, orang Majus ini merindukan hal rohani. Dalam hal ini apa? Mereka rindu bertemu dengan Yesus. Yang penting itu bukan 25 nih hari kelahiran Tuhan Yesus, kan enggak pas 25 Desember. Tetapi yang paling penting, saudara ini sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam hidup saudara atau belum pernah. Lewat apa saudara berjumpa dengan Yesus? Lewat pengalaman-pengalaman yang menyesakkan saudara. Di sana saudara akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata saya, bukan apa kata orang, bukan apa kata keluargamu, tetapi katamu sendiri itu apa. Haleluya. Ya, saudara tidak akan berjumpa dengan Yesus di tempat-tempat yang ramai, yang happy, yang diberkati. Saudara akan berjumpa dengan Yesus justru pada saat saudara dalam lembah-lembah kekelaman padang gurun. Ya, saudara, meskipun mereka orang pandai, mereka bukan ingin mencapai top dalam hal astronomi, perbintangan. Mereka rindu hal yang lebih lagi. Firman Tuhan sudah mencatat di dunia ini semuanya sementara saja. Ingat ya, di dunia ini semuanya sementara. Kalau saudara meninggal, paling banter orang menangisi saudara 1 minggu, 1 bulan itu sudah luar biasa. Sesudah itu mereka akan lupa dengan saudara. Saudara hanya akan diingat setahun sekali, waktu Natal. Sesudah itu saudara tidak akan diingat lagi. Betul seperti kata firman Tuhan, manusia itu seperti rumput. Jadi mumpung saudara masih hidup, jadilah orang yang berguna. Haleluya. Yang membuat sekeliling saudara itu bukan sepet, tetapi senang dengan kehadiran saudara. Di hari Natal nih, colek lagi kiri kanan, kasih tahu saya senang dengan kehadiranmu. Karena kamu suka belikan munari ya. Mereka rindu. Apa yang mereka rindukan? Hal rohani saudara juga demikian. Jangan rindunya tuh hal jasmani, titel, kekayaan, dan lain sebagainya. Titel itu, saya punya banyak titel. Nanti kalau sudah usia 65 tahun ke atas, titel saya hanya untuk menakut-nakuti orang karena saya sudah tidak bisa mengajar sebagai dosen. Kalau saudara kaya raya, pada saat saudara sudah sakit, saudara tidak bisa menikmati kekayaan saudara. Bahkan saudara mau jalan saja tidak bisa. Saudara merasa diri saudara kuat dan lain sebagainya. Saya pernah berkhotbah tentang pendeta siapa di Jakarta itu?
yang 2 minggu lalu saya khotbahkan tuh? Lupa ya. Billy Lantang, terima kasih. Kan tidak ada kuis minggu ini Karsel ya. Siapa yang jawab tadi? Bu Ermin, ya nanti dapat hadiah ya. Telur asin, haleluya. Kenapa dia ingat? Karena dia ingat rantangnya. Billy Lantang itu menjaga kesehatan sehingga fat tubuhnya itu hanya 9%. Tidak usah noleh kiri kanan. Karena kiri kanan saudara itu fatnya mungkin 90% saudara ya. 9% saja. Tetapi satu kali dia jatuh di kamar mandi dan dia harus mengalami sesuatu yang menyakitkan, tetapi Tuhan menolong dia. Ada hal-hal yang lebih daripada soal jasmani saudara. Itu hal kekekalan. Haleluya. Yang lebih penting dari kepandaian ini hikmat. Jangan saudara mengejar kekayaan, kepandaian, reputasi dan lain sebagainya. Kita mendengar kemarin berita yang mengagetkan, Sekjen PDIP akan ditangkap ya. Dia dulu adalah dilindungi oleh orang yang kuat, tetapi begitu pelindungnya sudah tidak kuat, ya sudah dikotak-katik semuanya. Hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Hikmat bukan ditentukan saudara ini pinter atau bodoh. Saudara SD, SMP, SMA, S1, S2 makin S makin berhikmat. Siapa yang bilang? Justru orang-orang yang terlalu pandai sulit menerima hikmat dari Tuhan karena mereka merasa sombong dengan apa yang mereka miliki. Jangan jadikan hikmat ini nomor sepatu saudara. Misalnya nomor sepatu saudara 36, yang ke-36 aja, bukan. Hikmat itu harus menjadi yang pertama, yang harus saudara cari. Haleluya. Amsal mengatakan mendapatkan hikmat, mendapatkan lebih daripada emas tua. Itu ditulis oleh siapa? Oleh Salomo. Siapa dia? Orang yang terpandai yang pernah ada di seluruh dunia. Dia mengatakan yang pertama itu cari itu hikmat. Itu lebih daripada emas tua. Saudara, ngomong-ngomong soal hikmat ini, ada seorang ilmuwan terkenal, mungkin yang sekolah tahu, saudara yang pernah sekolah tahu, namanya Isaac Newton. Dia menemukan teori relativitas, ya, teori relativitas, yaitu pada saat dia duduk di bawah pohon, dia kejatuhan, ya, gravitasi, kejatuhan buah. Dia mengatakan dalam tulisannya yang dicatat, yang lebih penting dari hidup ini adalah Tuhan. Mari kita katakan bersama, yang lebih penting dalam hidup saya adalah Tuhan. Ya, Isaac Newton mengatakan demikian. Kemudian ilmuwan yang terkenal juga yang kedua, yang namanya ini, Blaise Pascal. Kalau yang sekolah kuliah jurusan matematika tahu Pascal ini rumusnya bikin orang pusing ya. Dia mengatakan dalam setiap kehidupan orang manusia itu Tuhan membuat God shaped vacuum. Ada lubang kosong dalam setiap manusia. Itu Tuhan memang menciptakan lubang, ruang yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi saudara yang sudah menjadi orang Kristen, saudara seperti tadi saya katakan di depan, saudara harus bisa ketemu Tuhan, supaya pribadi Yesus Kristus itu mengisi ruang kosong yang ada di setiap manusia. Haleluya. Karena kalau ada Tuhan yang mengisi ruang kosong itu, maka lengkaplah hidup saudara. Hidup saudara lengkap ini bukan karena saudara kaya, saudara pandai, saudara hebat dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada Yesus dalam dirimu, di lubang kosong itu, maka semuanya itu akan full
dengan sukacita. Ini dua ilmuwan yang terkenal, saudara nggak bisa menandingi, namanya saudara kan nggak ada di situ. Baik Isaac Newton maupun Blaise Pascal, ya. Yang ada cuma Isaac Lawrence dan Isaac Anton, itu saja. Tapi Isaac Newton tidak ada. Mari kita baca bersama Amsal 1 ayat 7, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Sudah jelas ya. Puji nama Tuhan. Ada pepatah yang luar biasa mengatakan demikian. 1000 tangan manusia yang menarikmu jatuh tidak akan sanggup melawan tangan Tuhan yang menarikmu naik. Kalau saudara setuju katakan haleluya. Meskipun ada 1000 orang ingin menjatuhkan hidup saudara, kalau di lubang yang kosong dalam diri saudara itu ada Tuhan Yesus, mau 1000, mau 10.000, mau tarik saudara jatuh, cukup satu tangan Tuhan, itu akan menarikmu naik ke atas. Jadi jangan khawatir, kalau lubang kosong itu diisi oleh uang, oleh kepandaian, oleh apa, percuma. Tetapi kalau lubang kosong itu diisi oleh Tuhan Yesus, luar biasa hidup saudara. Haleluya. Jangan lubang kosongnya diisi dengan makanan, ya nanti jendol perutnya. Yang dilakukan oleh mereka, bagian yang pertama adalah sujud menyembah, ya sujud menyembah. Apa artinya sujud menyembah? Kalau kita sujud kepada seseorang, kita mengakui orang itu lebih tinggi daripada kita, kan begitu. Kalau sudah melihat kisah-kisah sejarah zaman dulu, kalau mau menghadap ke kaisar, tidak bisa dekat begitu. Ada berapa langkah? Mungkin 10 langkah, terlalu dekat 10 langkah, 20 langkah. Ya. Dan orangnya tidak boleh melihat kaisar kalau di kerajaan-kerajaan di China. Mereka harus menunduk terus. Kalau misalnya kaisarnya mengizinkan, baru diizinkan. Untuk apa? Bukan untuk berdiri, untuk melihat mukanya. Kenapa sujud menyembah? Karena orang China menganggap kaisar ini jelmaan dewa, ya. Makanya keturunan dewa anaknya jadi kaisar. Kalau misalnya orang Majus yang pandai, yang luar biasa, dan pasti dia punya uang kan, sampai mau datang sujud menyembah kepada Tuhan, dia mengakui Yesus ini lebih tinggi dari hidupnya. Mungkin saudara mengatakan, oh saya enggak pernah Pak menganggap diri saya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Betul? Betul? Kalau saudara berdoa dan doamu itu seperti nyuruh-nyuruh Tuhan, saudara tempatkan dia lebih tinggi atau lebih rendah dari saudara? Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan sertai perjalananku. Sesudah Natal ini ada beberapa keluarga tempatnya yang akan pulang kampung. Doanya, Tuhan sertai perjalananku, Engkau kirimkan malaikat Tuhan menyertai aku. Kelihatannya bagus doanya, tapi itu kan nyuruh Tuhan. Betul? Pernah enggak saudara dalam doa saudara itu mengatakan dengan bahasa yang halus, Tuhan tolong sertai perjalananku. Tuhan, ini saya tambahkan satu kata dalam doa saudara, supaya saudara kerohaniannya meningkat. Tolong sembuhkan penyakitku. Tuhan tolong berkati kehidupanku. Kalau saudara tidak ada kata tolong, saudara nyuruh dia dengan bahasa yang kasar. Betul? Baru ingat kan sekarang? Oh iya ya. Tuhan, saya mau tidur. Tuhan jagai supaya saya tidur dengan tenang, tidak mimpi buruk. Jadi saudara ngorok, ngiler, Tuhan melek begitu.
Sering dalam tindakan-tindakan kita tidak menghormati dia sebagai pribadi yang lebih tinggi daripada kita. Pada saat hari-hari Sabat di mana Tuhan hadir di rumahnya yang kudus, saudara tidur di rumah dengan alasan apapun, sama. Saudara menganggap, enggak usah. Gampang toh. Saya kan sering cerita. Kalau ada Presiden Prabowo akan datang ke sini, saudara akan berlomba-lomba datang. Ada Bapak Presiden datang dan pastinya saudara akan datang tidak sesudah Bapak Prabowo datang. Tidak bisa masuk saudara. Saudara datang dulu baru yang paling tinggi baru terakhir dia datang, kan begitu. Sikap-sikap saudara yang sepele itu dicatat loh sama Tuhan. Sikapmu itu menghormati Tuhan atau tidak? Kalau saudara suka sujud dalam doa dan menyembah, kalau menyembah Tuhan tuh jangan duduk di tempat tidur, apalagi sambil tidur. Waduh bahaya. Doanya malam, aminnya pagi. Dibarengi dengan ngiler dan ngorok. Ya, kalau saudara suka sujud menyembah Tuhan, percaya saya, pelan tapi pasti hidup saudara ini akan berubah. Haleluya. Karena apa? Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara menekuk lutut saudara. Itu saudara mengakui dia lebih tinggi dari saudara. Itu artinya saudara belajar yang pertama merendahkan hati saudara. Itu merubah hidup saudara. Dan saudara pasti akan diberkati karena Allah menentang orang yang sombong. Kemudian kita kalau berdoa menyembah Tuhan itu bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ada seorang anak yang tanya sama bapaknya, "Pak, saya setiap malam dengar Bapak berdoa, kok kita enggak makin kaya? Motornya masih belum diganti yang baru, televisinya juga belum yang besar. Percuma Bapak berdoa setiap malam kepada Tuhan." Oh, bapaknya jawab, "Gini loh nak, kalau Bapak berdoa itu sesungguhnya Bapak itu bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk meminta sesuatu, bukan. Malah kalau Bapak berdoa kepada Tuhan ini Bapak kehilangan." Hah? Kalau saudara seperti gitu, kalau berdoa kepada Tuhan malah kehilangan, mau berdoa atau enggak? Stop saja, nanti kalau makin lama makin banyak berdoa, makin banyak yang hilang dalam hidup saya. Terus saya tanya, hilang apanya Pak? Kan kita enggak pernah kecurian. Bapak ini hilang rasa sakit hatinya, hilang dendamnya, hilang pusingnya, hilang suka mikirnya, hilang suka makinya, hilang yang tidak baik. Colek kiri kanan. Itu yang harus hilang dari hidup saudara, kasih tahu. Khususnya obat colek yang keras. Kalau berdoa kepada Tuhan itu bukan hanya kalau kita perlu baru kita cari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapatkan sesuatu. Oh tidak. Ingat ya, kunci yang kedua. Yang pertama tadi kalau kita doa kasih kata tolong. Yang kedua, doa sama Tuhan ini bukan untuk dapat sesuatu. Kalau hal-hal yang buruk itu bisa hilang dari saudara. Saudara, tubuh yang sehat itu jauh lebih dari segalanya. Betul loh saudara ya. Tubuh yang sehat itu, kalau orang suka iri hati, suka marah, suka apa, kan pernah saya keluarkan itu. Akan menyerang ginjalnya, paru-parunya, otaknya. Ya, orang kalau kena kanker otak itu kan kebanyakan mikir, hati-hati loh. Orang suka sakit hati, hatinya yang rusak. Ya, levernya. Nah, kalau orang suka banyak makan, kena tifus. Lukisan termahal sampai saat ini yang pernah terjual judulnya Salvatore Mundi. Apa arti Salvatore Mundi ini? Yesus penyelamat dunia. Dilukis oleh Leonardo da Vinci. Kakek buyut dari Leonardo di sana. Ukurannya cuma 45 kali 65. 45 itu cuma 2 begini saudara ya.
Ya kan, 20 tambah 5 kali 65, 3. Kecil. Bukan lukisan yang besar. Tapi harganya sekitar 7 triliun. Kenapa saya tulis sekitar? Karena kurs dolar berubah-berubah. Tapi dia terjual dalam balai lelang Christie 450 juta dolar. Sudah tidak usah terlalu banyak mikir ini ya. Mikir ini terlalu pusing nantinya. Seberapa banyak uang 7 triliun hanya untuk beli lukisan yang kecil. Siapa yang beli? Bukan orang Kristen. Yang beli adalah Pangeran Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Yang sekarang dia sudah menjadi raja kalau tidak salah di Saudi Arabia. Intinya adalah, kalau orang harus punya lukisan ini baru dia bisa ketemu Tuhan, masuk surga. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa masuk surga kecuali ini, Mohammed bin Salman. Saudara tidak perlu punya lukisan Tuhan yang terlalu besar. Saudara hanya perlu punya pribadinya dalam hidup saudara. Yang setuju katakan haleluya. Saudara hanya perlu punya pribadinya. Karena itu Rasul Paul yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia lebih dalam. Lebih dalam saudara kenal dengan Tuhan, lebih luar biasa hidup saudara. Haleluya. Yang berikutnya, yang kedua adalah ditunjukkan dengan mempersembahkan hidup. Yang pertama menyembah, yang kedua mempersembahkan hidup. Hidup saudara ini untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan iblis? Saudara hidup ugal-ugalan di dunia ini. Saudara lupa bahwa tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan. Saudara bikin isi dengan hal yang macam-macam. Itu saudara hidup untuk kemuliaan iblis. Dan orang Majus ini memberi kepada Tuhan Yesus tanpa minta balasan. Mereka tadi ayatnya dikatakan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. 3 benda itu 3 benda yang mahal pada saat itu. Emas sampai sekarang mahal, naik terus. Kemenyan, ya, dan mur itu bahan-bahan yang dicari orang-orang kaya untuk dijual. Kenapa mereka mempersembahkan 3 hal itu? Karena mereka orang kaya. Dan persembahan mereka kepada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus itu membuat keluarga Yusuf 3 orang ini terpelihara paling tidak selama 2 tahun waktu mereka pergi ya menyingkir ke Mesir. Tidak bisa kan dia sebagai orang asing kerja lalu Yusuf jadi tukang kayu yang terkenal, kan tidak bisa. Memulai itu masih perlu modal. Apalagi ini bayi tambah lama tambah besar, perlu biaya. Apa biayanya 2 tahun itu? Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini ngasih bukan tanpa pamrih. Ya mungkin ada ya, tapi saya berdoa supaya tidak ada di tempat ini. Ada orang-orang yang melayani Tuhan luar biasa. Mereka menjadi pelayan-pelayan yang hebat dengan harapan Tuhan membalas kepada mereka. Itu namanya transaksional, saudara. Tuhan, saya sudah ngasih untuk panitia Natal 1 juta. Saya pegang ayat firman Tuhan, Tuhan akan membalaskan minimal berapa kali saudara? 30, 60, 100. Saudara masih tahu loh itu. Minimal 30. Berarti kalau aku kasih untuk Natal 1 juta, minimal dapat berapa saudara? 30 juta. Jangan kasih ke gereja, pasang di nomor yang pasang apa itu togel. Itu baru bisa dapat 30 kali lipat. Kalau betul menang saudara. Kalau enggak jangan begitu, sama Tuhan itu jangan transaksional. Kita kasih karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena tubuhku ini, hidupku ini bukan untuk aku lagi, tetapi untuk Kristus yang diam di dalam aku. Haleluya. Yang terakhir, kita baca 2-3, mengambil jalan lain. Pelajaran ketiga dari orang Majus ini, mereka kan dipeseni sama Herodes, nanti kalau kamu ketemu bayi itu kasih tahu saya. Omongan Herodes ini jebakan, karena Herodes ingin membunuh. Siapa yang ingin bunuh? Yesus. Karena
Orang mengatakan, oh ini raja di atas segala raja. Lah Herodes ini kan raja dunia waktu itu. Kok ada yang lebih dari dia? Dia enggak mau. Ditunggu-tunggu sama Herodes, mana nih orang majusnya kok udah datang-datang? Kan gak jauh dari Yerusalem ke Bethlehem. Oh, Herodes tahu, ini mereka enggak balik, pulang lewat jalan yang lain. Ya, makanya itu Herodes menyuruh membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun, itu penyebabnya. Arti mengambil jalan lain ini adalah saudara harus mengambil jalan lain dalam hidup saudara. Jangan lagi hidup dengan pola lama. Saudara harus hidup berubah, jadi ciptaan yang baru. Katakan bersama dengan yakin, saya harus jadi ciptaan yang baru. 2, 3. Ya, jadi ciptaan yang baru bukan berarti berubah. Hidungnya mancung, matanya biru atau matanya merah atau matanya kuning. Yang tadinya sipit jadi belok, yang belok jadi melotot. Yang pesek jadi mancung, yang mancung jadi pesek, bukan begitu. Saudara sudah lahir, itu kontur saudara, enggak usah dioperasi, enggak usah dirubah. Saudara sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Katakan bersama, colek kiri kanan berikutnya, kamu sudah luar biasa. Kalau ini kasih tahu lagi sekali, cuma memang banyak kekurangannya. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara sudah menjumpai Yesus, itu lebih dari segalanya, jangan menoleh ke belakang. Kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, jangan saudara masih mengikut Yesus dan pengikut yang lain. Yang di rumahnya saudara ini masih ada gambar-gambar, patung-patung, atau kalau orang Chinese ada hu, ada apa, ya ringkesin, diringkes. Terus gimana Pak? Kasihkan LCC-mu, nanti LCC-mu yang akan ngurus. Percuma saudara ikut Tuhan, tapi saudara masih simpen jimat. Jimat apa? Penglaris dagangan. Jimat apa? Penarik cinta. Waduh. Jadi setiap kali yang ketemu saudara langsung cinta kepada saudara. Nanti ada anjing herder juga cinta sama saudara. Diikuti saudara kemanapun juga. Ya. Kelihatannya diam-diam ini berbahaya. Ya. Ada yang tertegur, banyak yang tertegur. Oh kok Pak John bisa tahu? Ya tahu saja, kan Tuhannya kasih hikmat. Apalagi orang-orang dari NTT, saya yakin Yeri masih pegang jimat itu. Kok tahu Pak John? Iya, jimatnya dia kan di perutnya ini, ya itu dia. Kalau sudah ketemu Yesus, jangan toleh-toleh ke belakang. Banyak orang yang baru menjadi orang Kristen, baru 2-3 bulan, terus dia ngomong sama saya, Pak, saya jadi orang Kristen ini malah repot Pak. Pekerjaan saya malah tambah sepi, ini tambah ini tambah ini. Ya saya bilang, ya terserah kamu, kalau kamu balik ke agamamu yang lain ya silakan, itu kan urusanmu. Kalau kamu sudah ketemu emas, kenapa kamu masih bingung cari tembaga dan besi dan barang yang tidak berguna, kan begitu. Ya toh. Kalau kenalan backup saudara ini jenderal, ngapain saudara urusan sama kelas kolonel sekalipun, apalagi sama sersan. Pakai logika aja sudah tidak masuk akal. Tuh, ngeri nih ya. Kalau nggak salah ini namanya Tetsuya Sundo. Siapa dia? Yang pasti bukan famili saudara. Dia adalah bekas ketua gangster Yakuza yang terkenal di Jepang. Kalau Yakuza itu tandanya itu banyak tato dan kelingkingnya ini dipotong. Ya. Kalau Yakuza itu ada berbuat kesalahan, 1 jari saudara dipotong. Jadi semakin sedikit jari saudara, misalnya cuma punya 2, berarti saudara banyak berbuat salah. Tetapi minimal harus 1 dipotong kelingkingnya. Jadi kalau ada di antara saudara yang kelingkingnya hilang 1, itu Yakuza, hati-hati saudara. Tetsuya Sundo ini ketua gangster Yakuza yang ditakuti. Dia sangat jahat, suka membunuh orang. Dia tangkap oleh kepolisian Jepang dan dimasukkan penjara 10 tahun. Kok sedikit Pak? Ya kalau di luar negeri itu efek jerahnya itu lain dengan kita ya.
Di penjara dia ditakuti. Bukan di penjara dia digebukin, malah dia bikin geng baru di penjara. Ada enggak anak buahnya yang sudah masuk penjara duluan? Ya ada dong. Ya dia aman-aman saja di penjara. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang dia lakukan, dia bosan. Dia olahraga, dia gini-gini, akhirnya dia baca-baca buku-buku. Satu kali dia ngasih dia Alkitab. Dia baca tuh Alkitab. Kenapa? Ya karena nganggur. Bukan karena dia senang baca Alkitab, tidak. Karena dia nganggur, bunuh waktunya, dia baca Alkitab sampai ke ayat ini. Yeskiel 33 ayat 11 yang mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati? Waktu dia sampai di ayat ini, ayat itu kayak nusuk dia. Kalau saudara suka membaca firman Tuhan, pasti ada ayat-ayat yang menusuk hati saudara. Haleluya. Yang tidak baca Alkitab jangan jawab haleluya. Kalau saudara baca dengan tenang, sisihkan waktu, bukan sisakan waktu, sisihkan waktu untuk membaca, pasti ada ayat yang luar biasa yang menusuk saudara. Dan Tetsuya Sundo ini kena ayat itu. Dia paginya ngomong sama sipir, minta dicarikan pendeta, dia bertobat. Keluar dari penjara. Dia datangnya anak buahnya. Ya. Untuk apa? Ini dia. Ini kan sama tuh tatonya. Nih. Tuh, kan sama tatonya. Ya, hijau. Jadi ini orang yang sama. Bukan berarti ini Tetsuya Sundo, ini John Paul. Oh, bukan. Apalagi Fendi Yanis, oh jauh ya. Dia membaptis, siapa? Anak-anak buahnya dibaptis. Kenapa anak buahnya mau dibaptis? Ditanya sama wartawan tuh, kenapa kamu mau bertobat? Aku tidak perlu Tetsuya tuh banyak bicara, aku ngelihat perubahan hidupnya. Kalau orang melihat perubahan hidup saudara, tidak usah banyak bicara, saudara bisa menyelamatkan orang itu. Daripada saudara banyak bicara, tapi hidupmu tidak karu-karuan, bikin malu di lingkungan, di keluarga, saudara kan jadi bahan guncingan, jadi batu sandungan. Perubahan hidup, perubahan karakter, itu yang penting, seperti yang saya katakan ini. Jadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan baru itu bukan malah lebih hebat, lebih ganteng, lebih apa, bukan, lebih keren, bukan. Perubahan karakter hidup saudara. Mungkin saudara tidak pernah tahu ya, ini adalah patung terkenal yang bernama David. Untung David tidak dijadikan model di sini ya. Saya sengaja potong ininya dan saya balik ininya. Kalau enggak khotbahnya akan menjadi khotbah Natal porno saudara. Jadi saudara bisa tahu ya, jadi saya potong sampai di sini saja. Dan ini saya balik. David balik dulu. Oh ini patung ini jutaan, puluhan juta dolar ada di museum. Siapa yang bikin? Bukan Andre David, Michael Angelo, pematung terkenal. Patung ini dari sebuah batu utuh. Ini patungnya besar saudara ya, bukan kecil, patungnya gede. Tapi dari satu batu. Michelangelo ini begitu luar biasa. Kalau untuk pelukis ya kan banyak pelukis-pelukis yang top, Leonardo da Vinci. Kalau musik Bach, Beethoven. Kalau untuk pematung Michelangelo, dia bisa membuat satu bongkahan besar yang tidak ada harganya itu menjadi sebuah patung yang berharga jutaan dolar dan ada namanya David, terkenal ini. Orang bertanya kepada dia, luar biasa kamu ya,
hebat bisa membuat patung yang sedemikian. Ini sulit batu ini, kalau ini lepas ini bukan jadi keriting lagi, jadi afro dia. Ya kalau dipahat ini kan rambutnya David ini kan keriting. Kalau lepas botak dia. Oh saya enggak hebat, saya cuma, ini perkataan yang ditulis dalam sejarah. Saya cuma mengikis bagian-bagian yang tidak perlu. Ingat ya? Apa saudara? Saya hanya mengikis bagian-bagian yang tidak perlu. Saudara, dalam hidup ini firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Saudara ini oleh Tuhan ingin dikikis apa? Yang tidak perlu, yang tidak baik. Supaya saudara menjadi ciptaan yang indah, ciptaan yang baru. Calon mempelainya Kristus. Yang setuju katakan haleluya. Jadi saudara ini perlu dikikis. Siapa yang mengikis saudara? Sesamamu. Sesamamu tuh gak usah jauh-jauh. Orang terdekat saudara. Suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya. Jangan mikirkan orang lain. Aku dikikis sama dia dalam pelayanan, oh terlalu jauh. Yang akan mengikis hidup saudara ini keluargamu yang terdekat. Tetapi tujuannya supaya makin indah. Jadi suami-suami jangan suka ngomong, istriku ini cerewet sekali. Burung beo aja kalau malam tidur, istriku malam gak pernah tidur. Cerewetnya lebih daripada beo. Nah, suami-suami yang ketawa itu sudah tahu saya. Istri ngomong, suamiku ini pelit sekali. Uang jajan dibatasi, 1 hari cuma 1 juta. Bush. Dimintain alasannya banyak sekali, padahal uangnya banyak, sampai disimpan di kaos kaki, di kaos dalam, di mana-mana dia lupa sama uangnya, padahal untuk saya ngirit sekali. Kalau enggak ada suamimu yang pelit itu, engkau akan jadi boros. Amin laki-laki. Kamu tak kasih kesempatan, enggak mau menggunakan kesempatan dengan cepat. Jadi nanti kalau di rumah istrimu ngomel karena kamu pelit, salahmu sendiri. Ya, sudah akan dikikis supaya makin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari orang Majus. Yang pertama adalah gigih dalam mencapai tujuan. Katakan bersama, gigih dalam mencapai tujuan. Yang kedua, rindu terhadap hal rohani lebih dari hal jasmani. Apa buktinya? Yaitu yang pertama adalah sujud menyembah, dan yang kedua mempersembahkan hidup saudara. Dan yang terakhir adalah apa? Mengambil jalan lain. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Haleluya. Engkau mendengar seruanku
Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu hidupku bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku naikkan kedua tangan saudara, naikkan suaramu, bersamamu ya Tuhan. Aku berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku lagi sekali bersamamu. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sabdamu hari Natal ini Tuhan. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, kembali menegur kami Tuhan. Biar di hari Natal ini kami bisa menemukan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa menemukan Engkau di hati kami Tuhan. Sehingga Engkau bisa merubah hidup kami. Engkau menjadikan kami baru, menjadikan kami bersinar, menjadi terang bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang berguna, bermanfaat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berubah hari ini, berubah menjadi lebih baik, berubah mengenal Engkau dalam hidup kami, berubah menjadi pelaku-pelaku firman yang membawa terang-Mu bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dan terlebih lagi dalam kesehatannya Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu, kami berdoa memanggil nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Kau beri kekuatan, beri semangat yang bergelora di dalam hidupnya. Sehingga mujizat Tuhan selalu ada dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Manikan di berjoget sama di kotam dia menginami sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotam dia menginami sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tengkel lenter membuka tondong kudel pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api apinya cangcuru pas
Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Keanekaragaman suku, agama, dan tradisi yang hidup berdampingan menjadikan Indonesia sebagai contoh harmoni multikultural. Namun, di balik pesonanya, masih ada kenyataan pahit yang tidak bisa diabaikan. Kesenjangan sosial yang terus berkembang, kerusuhan yang seringkali memecah belah, serta bencana alam yang datang silih berganti menjadi ujian berat bagi bangsa ini. Selain itu, kekerasan dan penindasan terhadap kaum minoritas masih terjadi, memperlihatkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan belum berakhir. Indonesia memang indah, tetapi perjalanan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera masih panjang. Kami mengangkat tangan kepada Tuhan, berharap agar Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin, menyembuhkan luka sosial, dan menyatukan hati untuk membangun Indonesia yang lebih baik, penuh kasih dan damai. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya Tuhan, mensyukuri berkat-Mu atas negeri ini. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu menyadari bahwa anugerah-Mu nyata untuk bumi Indonesia. Semua bangsa melihat karya dan berkat-Mu yang Kau curahkan untuk negeri ini. Come on, hands up! Memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on! Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Come on. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju,
bitakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, Ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikanlah sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Here we go. Hey, 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 hey. Semuanya. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Wow. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, Ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Wow, setia beritakan nama-Mu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Pertunjukan yang luar biasa. Kami menengadahkan kedua tangan mengangkat wajah. Terima kasih Tuhan curahkan berkat Natal, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu menyongsong tahun 2025. Kami percaya Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Bapa, pulang membawa berkat Natal dalam kehidupan-Mu, di dalam keluarga-Mu, menjadi sinar bagi dunia ini. Engkau memberkati semua yang sudah berjerih lelah, sehingga perayaan Natal kami boleh berjalan dengan meriah. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menyumbang, dengan kerelaan hati mereka Tuhan membalaskan dalam kehidupan-Mu sesuai takaran yang Kau berikan. Engkau akan diberikan kembali sesuai yang Kau takarkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.